Halo guys, balik lagi di channel ini. Kali ini kita akan ngebahas tentang hobi melihara ikan koi. Apa yang bakal kita bahas? Kali ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih caranya untuk tahu koi yang kita pelihara itu lagi ada masalah atau enggak, lagi sakit atau enggak. Ini sharing dari pengalaman aku selama memelihara ikan koi. Kalau kalian penasaran, let's check it out. Nah, kita bakal ngomongin seperti yang tadi udah dibahas, yaitu gimana caranya tahu koi yang kita pelihara lagi ada masalah, lagi sakit atau enggak, kayak gitu. Cara yang paling gampang itu ya kita perhatiin koi kita secara langsung. Kalau seperti yang kita lihat sekarang, ini koi-koinya aktif semua, terus kemudian mereka lincah, terus tidak ada yang gerakannya melambat, atau intinya kita ngeliatin bahwa mereka tidak lain daripada yang lain lah, kasarnya kayak gitu ya. Contoh lain daripada yang lain, misalnya nih teman-temannya lagi pada ngumpul, terus ada 1 atau 2 ekor yang menyendiri atau menjauh dari kumpulan atau kawanannya dia, kayak gitu. Nah, kalau kalian sudah melihat tanda-tanda bahwa ada 1 atau 2 ikan koi yang mulai menjauh, nggak bareng-bareng sama temennya, kalian patut untuk mencurigai bahwa nih koi lagi ada masalah nih, kayak gitu. Terus yang kedua, kalian bisa perhatikan kondisi fisik dari ikan koi kalian. Misalnya kalian lihat sisik-sisiknya rapi atau enggak, utuh atau enggak. Kadang ikan koi itu dia berganti sisik ya. Nah, barusan kalian lihat koinya itu kayak menggelepar gitu, jadi dia menggesekkan sisiknya ke dasar kolam. Itu bisa jadi sebuah pertanda bahwa air kolam atau kualitas air kolam tempat kalian memelihara ikan koi itu ada masalah. Biasanya masalah itu terjadi apabila terjadi perubahan kualitas air yang disebabkan oleh cuaca, misalnya lagi musim hujan, cuacanya atau udaranya agak dingin, atau tiba-tiba kolam kalian kotor, misalnya belum dikuras, atau kemasukan lumpur, atau ada koi lainnya yang sakit sehingga menyebarkan bakteri atau kuman di dalam air, seperti itu. Apabila itu terjadi, kalian harus hati-hati dan harus waspada, mencari penyebabnya apa, kayak gitu ya. Terus kemudian kalian bisa perhatikan yang lain adalah fisiknya. Fisiknya misalnya dari warna kulitnya, misalnya ada lesinya atau enggak, misalnya di kulitnya ada warna bercak kemerahan atau enggak, kayak gitu. Kalau semisal ada bercak kemerahan, kalian harus hati-hati. Dari yang pernah aku baca dan pengalaman yang pernah aku dapat, bercak berwarna merah itu tanda ikan koi lagi terinfeksi bakteri Aeromonas, kalau aku nggak salah baca ya. Jadi kalian harus hati-hati. Cuma bercak merah itu biasanya nggak berdiri sendiri. Gejalanya biasanya diikuti dengan koinya menjadi lambat, menjadi malas, terus nafsu makannya berkurang, seperti itu. Dan kalau di fase yang sudah lanjut, dia mulai lebih senang diam di dasar kolam atau di dekat sumber air atau pancuran, seperti itu. Nah, kalau tanda-tanda tadi sudah muncul, kalian harus waspada. Kemudian tanda lain lagi yang untuk menilai bahwa kondisi koi kalian ada masalah atau tidak, itu kalian bisa lihat apakah di air itu ada lendir atau busa yang sedikit pekat lalu menempel, gitu ya. Kalau hal itu ada, kalian harus waspada, harus siap-siap nih. Karena penting banget untuk mengetahui sedini mungkin kalau ternyata ada masalah sama entah itu kualitas air kalian, entah itu koi kalian. Dengan kalian tahu lebih awal, kalian bisa sedini mungkin untuk memindahkan si koi yang bermasalah tersebut ke tempat karantina atau diisolasi gitu. Keren banget ya, koi juga ada karantinanya. Jadi tujuannya adalah supaya dia tidak menulari teman-temannya yang lain yang sehat, sembari kalian juga bisa mengecek kualitas air di kolam kalian gitu. Karena pada prinsipnya untuk memelihara ikan koi itu adalah memelihara airnya gitu. Prinsip yang utama dari memelihara ikan koi adalah memelihara kualitas air. Kalau kualitas airnya sudah terjaga, maka bisa dipastikan ikan-ikan koi kalian akan menjadi ikan-ikan koi yang sehat dan cepat gedenya, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lihat gimana sih tandanya koi kalau dia lagi bermasalah. Oke. Nah,
ini adalah salah satu contoh koi yang sedang dikarantina karena dia sedang kondisinya lagi sakit kayak gitu. Masalah yang aku temuin di koi ini adalah dia cenderung memisahkan diri dari kawanannya. Jadi kalau kayak tadi ya di video yang sebelumnya, kalian bisa ngelihat kalau koi itu dia ngumpul bareng-bareng sama temennya, dia nyendiri nih di satu tempat jauh gitu, menjauhi kawanannya, atau lebih sering berada di bawah pancuran kayak gitu. Nah, kalau pada kondisi seperti ini dari pengalamanku, barusan aku angkat nih, kalau kalian bisa spot di area di dekat kepala sama samping-samping badannya mulai muncul tanda kemerahan. Nah, di bagian kepala itu ada juga bagian, mungkin agak kurang fokus ya. Nah, itu dia di bagian di samping matanya dia ada area yang agak seperti memar, warna kemerahan, terus ada putih-putih seperti itu. Dari pengalamanku sebelumnya, dari yang aku baca-baca juga, ini kecurigaannya adalah infeksi dari bakteri ya, Aeromonas, yang mana dia menyebabkan nanti lambat laun gejalanya itu sisiknya atau siripnya mulai busuk, rusak, terus dia menghasilkan lendir. Nah, lendir inilah yang menyebabkan dia akhirnya kondisi yang bertambah parah, lalu sampai mati ikannya kayak gitu. Dan ini cepat menular ke koi yang lain. Jadi kalian harus benar-benar tahu sih ya, maksudnya kapan sih koinya kalian menghadapi atau menemui masalah kayak begini kayak gitu. Semakin cepat kalian tahu, semakin cepat kalian memisahkan, semakin minimal kerusakan yang ditimbulkan oleh bakteri tersebut. Nah, ya seperti yang tadi kita udah bahas, biasanya bakteri ini muncul akibat perubahan kualitas air sehingga menyebabkan koi itu stres, atau koinya stres, kualitas airnya misalnya kayak biasa-biasa aja gitu loh, sebelumnya mereka nggak ada masalah si koi ini, tapi koinya stres gitu, itu juga bisa menyebabkan si koi itu gampang terserang penyakit. Atau kalian baru beli koi lalu menambahkan ke kolam yang kalian punya, itu harus hati-hati banget kayak gitu. Oke, ini dia ya, bisa kalian lihat itu agak kemerahan di bagian samping-sampingnya, terus kemudian tadi di sebelah kirinya sih yang lebih jelas kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ke kolam penampungan yang ini. Oke, di sini kalian bisa lihat kalau koi-koinya ini begitu kita mendekat dia langsung ngumpul nih. Nah, koi yang bermasalah, yang patut kita curigai bermasalah itu koi yang mana? Oke, satu, koi yang kalau dia gerak dia menggesek-gesekkan sisiknya, artinya dia membalikkan badannya. Kedua, dia menjauhi kawanannya. Yang mana menjauhi kawanannya? Kurang lebih yang itu tuh, kalau kalian bisa lihat ya. Nah, dia menjauhi dari kawanannya tuh, cuma gerakannya masih cepat. Nah, kadang-kadang dalam kondisi seperti ini kita terkecoh gitu loh, padahal sebenarnya dia udah ada masalah. Di kasus-kasus yang pernah aku alami, jadi dulu aku kira-kira di tahun 2019 pernah memelihara di kolam besar itu sekitar 90 ekor koi. Awalnya sekitar 70, kemudian setelah merasa yakin sekitar 6 bulan aku pelihara, kondisinya bagus, sudah mulai membesar, aku nambah lagi 20. Waktu itu belinya ada istilah bahwa kalau ingin melihara koi itu sekalianlah beli di awal, kalau mati matilah udah. Jadi seleksi di awal, jangan tiba-tiba menambahkan ikan di tengah-tengah kalian sudah koi kalian sudah stabil kayak gitu. Nah, pada saat itu karena aku merasa yakin kondisi kolamku sudah oke, dan aku merasa yakin di tempat beliku itu sepertinya aman, jadi aku nambah lagi sekitar 20 ekor kayak gitu. Nah, dari 20 ekor yang aku tambahkan itu sekitar 1 bulan pertama nggak ada masalah, nggak ada yang mati kayak gitu. Nah, terkecohnya adalah pada saat ternyata si ikan yang baru itu hilang gitu. Nah, kejadiannya adalah kasusnya itu di rumah ada predatornya. Jadi ada, kalau istilahnya di sini itu musang ya, atau lumba sih kita bilangnya, tapi kalau orang bilangnya musang gitu. Entah musang atau biawak, di rumah juga ada biawak liar kayak gitu. Itu yang makanin ikan koinya kayak gitu. Nah, awalnya nggak tahu. Nah, sampai kita nemuin sisa-sisa dari badannya si ikan koi itu. Di situ kita baru ngeh. Nah, kemudian karena kita masih berpikir, oh ini karena predatornya nih dimakan kayak gitu. Jadi kita fokusnya sama predator, nggak nyangka bahwa ikan yang mati itu, sisa-sisanya itu menyebabkan infeksi, dan ikan-ikan yang lain stres kondisinya, lalu bakterinya nyebar kemana-mana,
setiap hari ada sekitar 1-2 ekor yang mati. Sampai akhirnya waktu itu aku beli penampungan ini atau fat ya, fat ikan koi namanya. Jadi ukurannya kurang lebih 2 meter dengan kurang lebih tingginya 1,5 ya, diameter dengan tinggi 1,5. Waktu itu sisa ikan koiku sekitar 58 aku pindahkan ke sini semua kayak gitu, yang mana kondisinya udah terlambat kayak gitu ya. Jadi gimana kalau dari pengalamanku, gimana kita bilang bahwa kondisi koi itu sudah terlambat untuk ditolong kayak gitu. Nah, biasanya dia sudah menimbulkan buih yang cukup banyak, terus kondisi koinya sudah lemah seperti itu, seperti yang bisa kita lihat di bak ini. Nah, ini kemarin aku udah sempat pisahin. Jadi ini bibitnya yang kecil-kecil, terus kemudian di sini ini kolam karantina. Jadi aku udah ada 2 kolam karantina, yang satu yang akuarium barusan kita lihat, sekarang yang satunya adalah ini kayak gitu. Nah, ini relatif masih kencang dia. Kalau kalian taunya dari awal, dia sudah mulai di awal-awal dia memisahkan diri, kalian sudah pindahkan ke kolam karantina, lalu kalian terapi, kalian kasih obat-obatan, kalian kasih treatment airnya, kecenderungan dia selamat kemungkinan lebih tinggi. Nah, ciri-ciri jika koi itu bermasalah salah satunya adalah ini. Kalau kalian perhatiin, di situ ada busa ya. Ini nggak lazim nih. Ini biasanya koinya sakit, dia menghasilkan cairan. Nah, cairan ini bikin kualitas air tambah jelek, sehingga mengganggu pernafasannya dia. Gitu. Jadi tambah lama tambah nggak bagus, akhirnya habis lah lewat koinnya kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kira-kira gimana kita bisa mengetahui kondisi koi kita itu lagi baik-baik aja atau enggak kayak gitu ya. Kalau dia masih aktif kayak gini nih, tuh langsung gerak-gerak ya. Nah, ini masih bisa dibilang oke. Koiku yang sekarang ini bermasalah bukan karena kasus predator, tapi karena tiba-tiba ditambahin. Jadi dalam satu kurun waktu, fat yang besar ini ditambahkan dua kelompok koi yang dibeli dari tempat yang berbeda. Yang satu beli dari tempat orang yang memang jual koi, jadi dia memang budidaya koi. Yang satunya lagi adalah penghobi yang melihara koi di rumah. Nah, yang menjual yang kedua ini kemungkinan kondisi koinya agak bermasalah dan kualitas airnya agak bagus. Plus ditambah pada saat transport koi yang ukurannya besar-besar tadi yang di kolam itu ditransport tanpa oksigen. Jadi dia stres tuh di jalan. Nah, pada saat dia stres akhirnya gampang kena bakteri. Kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin dari kalian punya ada pengalaman yang lain terkait gimana caranya untuk tahu ciri-ciri koi yang bermasalah itu kayak apa, bisa kalian share atau bisa kalian komen di bawah. Oke, semoga info yang aku bagikan berkenan dan memberikan wawasan baru. Aku bukan ahli, aku cuma men-share apa yang pernah aku alami. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, share video ini jika menurut kalian ini asik kayak gitu. Thank you, see you.